Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengajian Banu Hampu Bapak Haji Desmir dan juga Shahibul Bait Bapak Haji Irwan dan keluarga yang dimuliakan oleh Allah, dan juga Bapak Ibu semuanya calon-calon ahli surga semuanya, amin. Tapi namanya calon itu ada yang jadi ada yang enggak. Tapi insya Allah semuanya calon jadi semuanya. Kalau pilkada ada yang jadi ada yang enggak, tapi insya Allah kita semua calon, tapi calon jadi semua, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah siang ini Allah temukan kita di tempat yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, majelis untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita sedang menikmati indahnya berbagi dan juga indahnya kebersamaan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi kalau ada orang punya gawe, ada orang itu bagi-bagi hadiah, door prize, bagi-bagi cerita, itu harus bukan diniati untuk pamer, untuk riak, supaya dipuji, supaya didengar, tidak. Tapi niatkan untuk menikmati, yaitu ayat kita menyampaikan nikmat ini kepada orang lain sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya sering sampaikan bahwa di dalam surat Al-Ikhlas, itu suratnya Al-Ikhlas tapi tidak ada kalimat ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Suratnya Al-Ikhlas tapi tidak ada kalimat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Falaq, falaknya disebut Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau An-Nas, An-Nasnya disebut Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ketika Allah turunkan surat Al-Ikhlas, Allah tidak sebutkan kalimat ikhlas. Saking susahnya orang harus ikhlas. Ini juga kalau enggak memerlukan ikhlas berat. Ini. Ya, bawa sendiri ya, nampan segede itu isinya full. Nah, itu. Kalau enggak diniatin air putih, kopinya belum Pak Ji. Biasanya kopinya yang keluar biasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu hari ini kita juga sedang wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Sedang mengamalkan adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Dengan apa? Dengan kesempatan nikmat dari Allah ini, dengan kesehatan nikmat dari Allah ini, ya, dengan panjang umurnya yang Allah berikan kepada kita ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk yang pertama silaturahim, yang kedua untuk tolabul ilmi. Di samping mempererat silaturahim, kita juga menambah ilmu. Yang mana silaturahim akan memperpanjang umur kita, bukan panjang angkanya tapi panjang keberkahannya. Dan yang kedua, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, dan Allah juga akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Sulaiman pernah ditanya, suruh pilih oleh Allah antara ilmu dan harta. Khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mal. Diperintahkan untuk memilih Nabi Sulaiman antara ilmu dan harta. Fakhtara Sulaiman al ilma.
Maka kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah berikan dua-duanya. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah berikan dua-duanya. Allah berikan ilmu, Allah juga berikan harta. Kalau Nabi Sulaiman pilih harta saja, Allah tidak akan pernah kasih ilmu. Tapi karena Nabi Sulaiman pilih ilmu, maka Allah kasih dua-duanya. Itu sama halnya dengan kita ketika memilih urusan akhirat, dunia kita insya Allah minal katutin. Insya Allah akan ngikut. Kita niatnya ngaji, tapi insya Allah nanti tidak hanya air putih Bapak Ibu. Yang kita dapat ada macam-macam insya Allah. Karena bau-baunya itu aromanya sudah sudah terasa. Itu namanya mencari akhirat, dunianya dapat. Alhamdulillah. Begitulah hidup Bapak Ibu, mau ndak mau, terpaksa atau tidak, umur semakin bertambah. Mau ndak mau Allah takdirkan kita bukan menjadi anaknya seorang presiden, bukan hidup di Jakarta, tapi hidup di tanah Jawa. Walaupun Bapak Ibu punya tanah di Padang misalnya, tapi Allah takdirkan kita sedang bersilaturahim bersama siang ini, semuanya adalah biqudrati wa irodatillah. Maka yang paling penting itu adalah orang Jawa mengatakan nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum itu tawakal ala Allah. Kita sudah setiap hari ya pergi pagi pulang sore, bahkan pergi sore pulang pagi, pagi peras keringat banting tulang ya, kepala jadi kaki, kaki buat jalan, betul. Buat jalan. Semua itu kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita, kenapa kita harus tetap silaturahim seperti ini, karena semua orang akan menjemput kematiannya sendiri-sendiri. Ada yang besok, ada yang lusa, ada yang lusanya lagi, ada yang kapan kita tidak tahu. Maka jadilah orang yang ketika Allah ambil ruh kita, yang kita setor kepada Allah itu adalah hal-hal yang baik insya Allah. Lebih-lebih ini sudah mau Ramadan, kita perbanyak bermunajat kepada Allah. Rajab sudah habis, kita masuk bulan Syaban, dan nanti Syaban selesai kita masuk bulan Ramadan. Rajab kemarin itu adalah bulan untuk menyirami, untuk menanam. Kemudian Syaban ini nanti adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan untuk menuai atau memetik hasilnya. Perbanyak istighfar di bulan Rajab, sebagaimana yang kemarin waktu di Padang Jaya saya sampaikan. Bulan Rajab itu perbanyak untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, beramal baik. Kemudian di bulan Syaban itu kita perbanyak lagi amal kebaikan untuk menyiraminya dengan keikhlasan. Dan nanti Ramadan itu adalah syahru ummati, kata Rasulullah, itu adalah bulan umatku, yaitu hasil untuk memetik apa yang kita tanam di bulan Rajab. Insya Allah nanti Ramadan Allah akan berikan kepada kita apa saja yang kita minta, apa yang kita hajatkan, semuanya insya Allah Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang terbaik insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini harus selalu kita mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Termasuk harus diingatkan bahwa mubalik itu biasanya minumnya kopi, dan ternyata kopinya datang langsung. Terima kasih, barakallah. Ya Waji, bangun tidur. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali membagi alam itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada 4 ya, maksudnya ada 4 bagian. Yang pertama adalah alamul janin, yaitu alam kandungan. Kenapa bayi ketika lahir itu kok nangis? Karena ketika bayi lahir itu sepertinya gak mau nerima. Harusnya di dalam perut ibu sudah enak, sudah asik, gak punya dosa, mata juga gak jelalatan, tangan juga gak pernah mukulin orang, kaki juga
nggak pernah bermaksiat, tapi ketika keluar berpotensi untuk bermaksiat. Maka ketika bayi dilahirkan dari perut ibunya, dia itu akan menjumpai sesuatu yang berpotensi dua. Satu, berpotensi berbuat baik. Dua, berpotensi berbuat maksiat. Maka dia takut kalau kebaikannya terkalahkan dengan kemaksiatannya. Maka dia nangis. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan kenapa bayi itu selalu menggenggam tangannya. Karena berebut dengan iblis. Iblis ingin merajut keimanan dari bayi itu. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan suci, tanpa dosa. Dan dulu ketika umur 4 bulan sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Maka semua bayi di dunia ini yang apabila ketika di dunia ini beragamanya lain sekalipun, dia akan menjawab dengan jawaban yang sama. Entah itu nanti di dunia dia mau Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Kongguan. Kongguan juga ikut karena juga sekarang masih banyak, walaupun Lebaran masih 3 bulan, itu 3 bulan ya. Nah, itu Kongguan masih ada di mana-mana Pak Haji. Tapi sayang sekarang banyak kaleng Kongguan itu palsu. Karena kalengnya Kongguan isinya rengginang. Tapi waktu 4 bulan ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, semua bayi yang di dunia ini, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Qalu bala, bukan na'am jawabannya. Na'am kan artinya iya. Tapi na'am ini untuk menjawab bukan pertanyaan yang itu. Apakah ada orang? Na'am, ada. Tapi pertanyaannya, alastu birabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Gitu ya. Nah, seperti saya bilang, apakah kopi ini bukan milik saya? Gitu ya. Maka Pak Haji Irwan harusnya jawab bala, bukan na'am ya. Tapi kalau saya tanya apakah ada kopi, jawabnya harusnya na'am. Tapi kalau saya tanyanya apakah kopi ini bukan milik saya, jawabannya bukan na'am, tapi apa? Bala. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Pertanyaan Allah, maka jawabannya adalah bala. Bala itu artinya iya, engkau adalah Tuhanku. Semua. Maka ketika lahir di muka bumi ini, iblis berusaha merajut keimanan daripada bayi itu. Sehingga tarik-menarik antara keimanan bayi itu dengan iblis. Itu diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka selalu genggam itu. Maka kalau ada bayi yang genggam, tidak usah ditarik-tarik, tidak usah, biar genggam saja. Itu oke. Nah, dan ketika ada bayi kita cium, itu selalu wangi. Cium jidatnya wangi, cium pipinya wangi, tangannya wangi, kakinya wangi. Kenapa? Karena belum punya dosa. Kalau bayi umur 60, bayi itu cium tangannya, bau knalpot. Gitu. Bau rokok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ghazali menyampaikan alam yang pertama itu adalah alam janin. Dan kita sudah berada pada alam yang kedua, yaitu alam dunia. Dana yadnu dunyanan, artinya pendek. Ya, artinya pendek. Setiap yang akan terjadi itu pasti pendek. Ya, saya garis bawahi, setiap yang pasti terjadi itu adalah pendek. Kita mau datang Ramadan, wah masih lama misalnya ya, masih 1 bulan. Tapi pasti datang, itu namanya pendek. Ya, kita sudah daftar haji, mau berangkat tahun 2030 taruhlah. Sepertinya masih panjang, tapi itu sebetulnya waktu yang pendek. Karena pasti akan sampai, akan datang. Begitu pula kiamat, begitu pula kematian. Orang ditakdir umurnya 63 tahun, 70 tahun. Walaupun sekarang baru 30 tahun. Taruhlah masih kurang 30 tahun Bapak Ibu. Maka itu dikatakan pendek. Dunia ini seakan-akan kita nikmati semuanya bisa kita beli misalnya. Kita menikmati indahnya dunia ini seakan-akan senang. Kita nggak pernah mikirin akhirat. Tapi karena dunia ini pasti berakhir. Maka dunia itu sebetulnya adalah pendek.
Pokoknya semua yang berakhir, semua yang akan datang, semua yang akan terjadi itu pasti pendek. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa suatu saat nanti akan terjadi kiamat, dan bertanyalah salah satu sahabat, mata sa'ah ya Rasulullah, engkau kenapa ngomong bab kiamat mulu, tahu-tahu kiamat termasuk tadi yang dibaca idza waqa'atil waqi'ah, ada lagi idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada lagi al qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu dulu Musailamah Al-Kadzab itu zaman Nabi masih hidup, itu mau nantangin, mau bikin ayat seperti Quran. Dia mau gabungin seperti surat Al-Fil. Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil, lahu khurtumung tawil, walahu zail. Artinya gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu yang punya belalai panjang, tapi yang punya buntut pendek, yang punya telinga lebar. Itu langsung dimarahin itu besar-besaran itu sama Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Gosok. Kenapa? Karena dia nyanyiin Quran tapi gak mutu. Kenapa hanya sebuah gajah saja diceritain sampai seperti itu? Tapi ketika Allah itu menceritakan tentang kiamat, itu kan karena kiamat sesuatu yang besar dan belum terjadi, belum pernah dibahas oleh orang. Maka sahabat pun ketika Nabi menceritakan tentang kiamat, ya Rasulullah, engkau selalu mengatakan akan terjadi kiamat, terjadi kiamat. Mata sa'ah, kapan kiamat itu? Nabi balik bertanya, hei sahabat, kamu bertanya kapan kiamat? Saya gantian bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Ya Rasulullah, saya gak bisa apa-apa, saya gak punya apa-apa, saya gak bisa melakukan sesuatu yang bisa menjadikan saya itu persiapan kiamat, kecuali satu ya Rasulullah, saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ada sahabat yang sudah setiap hari melihat Rasulullah saja masih merasa bahwa dirinya belum siap. Dan dia mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya saja yang menjadi tumpuan hidup saya. Kalau Allah dan engkau ridho, wahai Rasulullah, itulah karcis saya, tiket saya yang akan menjadikan saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada tembang Jawa itu, tiket suwarga regane murah, nanging aneh akeh sing wegah, gitu ya. Itu sebetulnya kan kalau kita hanya taat kepada Allah, kita sudah melaksanakan kewajibannya, sudah kita tinggalkan larangannya, ya sudah selesai. Insya Allah Allah akan ridho. Husnudon saja. Jadi Bapak Ibu ini tidak boleh merasa was-was, nanti kalau saya neraka gimana, nanti kalau saya matinya su'ul khotimah gimana, nanti kalau saya, itu namanya su'udon sama Allah. Allah itu gak kejam seperti itu. Kita sudah mau sholat, sudah syahadat, sudah bayar zakat, sudah puasa, bahkan semua sudah haji, alhamdulillah. Itu semuanya Bapak Ibu sesuatu yang sangat berharga. Sekali lagi itu sesuatu yang sangat berharga. Insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Terlepas kita itu punya masalah, punya dosa, kesalahan, khilaf. Itu manusia memang al-insan mahalul khotok wan nisyan. Di pesantren dulu diplesetin ini hadis. Al-insan mahalul katok wal kemejan gitu. Al-insan mahalul katok wal kemejan. Manusia itu tempatnya yang punya katok, celana itu maksudnya. Wal kemejan itu maksudnya ya kemeja, itu maksudnya baju gitu ya. Mang santri itu dulu mang asline itu kurang ajar. Kadal fakru ayyakuna kufron itu ya. Kan ada hadis itu ya. Hampir saja kefakiran itu mendekati kekafiran. Jadi orang fakir itu bisa mendekati ke kafiran karena dia fakir, mungkin datang orang ngasih obat, ngasih beasiswa, itu kan mendekati kekafiran. Itu sering diplesetin sama santri, kadal Melayu mlebu ning pawon, gitu. Kadal fakru ayyakuna kufron diplesetin, kadal fakru ayyakuna kadal Melayu mlebu ning pawon, itu sering itu ya. Ada qasidah burdah itu, ayah sabu sobu annal hubamun takimun. Itu santri juga sering melesetin, ayah sabu sobuan ibu kendit kenditan gitu ya. Kendit itu bahasa apa Indonesia apa itu?
Stagen. Lah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Akhirnya dimaki-maki ini Musailamah al-Kadzab. Kamu enggak apa-apa, kamu enggak bisa apa-apa. Memang Quran tidak ada tandingannya Bapak Ibu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wa ta'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Apabila kamu ragu terhadap Al-Qur'an, fa'tu bi surah, datangkan satu surat. Wa ta'u syuhada'akum min dunillah. Cari itu saksi-saksi kamu, teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin. Kalau kamu itu benar-benar orang yang benar, kalau kamu itu orang yang benar, datangkan. Maka Musailamah al-Kadzab nantangin Allah, maka justru yang melecehkan dia, yang hinakan dia, justru malah Abu Lahab dan Abu Jahal sendiri. Bapak Ibu, itu yang kedua. Jadi alam yang kedua ini sedang kita jelajahi, sedang kita alami, sedang kita lalui Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tahu bahwa dunia ini pendek, dana ya dunianan, artinya kita tidak usah perlu mikirin banget tentang dunia. Orang Jawa mengatakan mikir sak madya, sekemampuan kita. Allah pasti akan bantu kita, urusan apapun. Nah, di Pak Haji Junaidi ngerekam ini pasti masuk YouTube nanti insya Allah. Bapak Ibu, kalau tahu urusan dunia ini memang pendek, kalau suatu saat pasti akan mati, kalau suatu saat kita akan pisah, ngapain kita harus terlalu mikir? Saya pernah ketemu dengan Pak Kiai Sukron Makmun, itu mubalik yang sudah sepuh, alhamdulillah selalu sehat. Saya tanya waktu ada studi banding, Pak Kiai Sukron, itu gurunya Pak Zainuddin MZ itu Pak Ziarsi. Kiai Haji Sukron Makmun itu umurnya udah 80-an, itu gurunya Pak Kiai Zainuddin MZ. Jadi Pak Zainuddin MZ kalau sekarang masih hidup sekitar 65-an, jadi Pak Kiai Sukron Makmun sekitar 80 sekian. Dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin masih sepuh Kiai Sukron. Ketika dibuka tanya jawab saya memberanikan diri. Pak Kiai Sukron Makmun jadi mubalik udah puluhan tahun sejak saya kecil Pak Kiai. Resepnya apa? Pak Kiai Sukron menjawab, hidup ini harus mikir, tapi jangan jadi pikiran. Hidup ini memang harus mikir, tapi jangan jadi pikiran. Happy, enjoy, seneng, digawe bunga atine. Loh ini kan sesuatu yang bertolak belakang dengan umumnya orang. Umumnya orang-orang itu kalau dipuji seneng, dicaci marah. Ya kan? Kemudian kalau ada masalah sedih. Cobalah kita ini bisa merubah. Seperti yang disampaikan Pak Kiai Sukron Makmun tadi. Kita itu mikir tapi jangan jadi pikiran. Artinya apa? Suatu masalah harus kita selesaikan, harus kita pikir, tapi kita harus sumeleh. Tidak usah dipikir terlalu berlebihan. Ini konsep daripada sehat ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlepas dari takdir, semua masalah urusan kematian, urusan Allah. Nggak ada orang mati nggak pantas, semua pantas. Anak kecil mati pantas, remaja mati pantas, dewasa mati pantas, tua juga lebih pantas Pak Haji. Bayi mati juga pantas. Enggak ada orang tengok bayinya mati diomongin bayi ini mati kok hiwagu ngono ora ono gitu. Enggak ada. Semua serba pantas. Oleh karena itu dunia yang memang dana ya denu dunianan itu artinya pendek, ya sudah ini adalah permainan kita, sandiwara kita. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Ini dunia ini adalah sandiwara dan permainan saja. Siapa yang ngatur? Sutradaranya adalah Allah. Skenarionya adalah Quran dan hadis. Pemainnya jin dan malaikat, jin dan manusia. Pemainnya jin dan manusia. Penontonnya adalah malaikat. Ya, seperti film India Utaran itu ya. Itu berseri terus setiap hari gitu ya. Manusia juga seperti itu. Hari sekarang kita, hari ini kita ngapain, diapain gitu ya. Ngapain, diapain, terus kemudian kita memutuskan apa. Itu setiap hari berubah-ubah. Ya sudah, itulah kamus kita, terus nikmatin. Asal iman Islam kita tidak sampai copot,
asal syukur kita tetap, asal kesabaran kita istiqomah dalam hati kita, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah. Kita harus melawan itu semua. Sekarang ini kalau orang itu dikritik biasanya marah, harusnya dibalik. Kalau kita dihina orang jangan marah, kalau dipuji jangan terlalu seneng. Ya, itu konsepnya. Kalau dipuji terlalu seneng, maka waktu ada orang kritik pasti dia akan ngomong, lu yang gila, karena semua orang muji saya. Kamu kritik berarti kamu yang nggak beres. Padahal nggak mesti seperti itu juga. Orang lain ngomongin kita nggak tahu. Mungkin yang baik-baik saja yang kita terima, yang kita serap. Tapi di luar sana masih banyak orang itu yang kritikan itu sebetulnya adalah membangun. Bapak Ibu, jadikan kita itu tidak seperti orang-orang. Kalau orang-orang dipuji itu senang, kita biasa saja. Kalau orang-orang itu dihina dia marah, kita tenang saja. Kalau orang itu banyak duit, pelit, kita tetap pelit. Kita tetap apa? Dermawan. Kalau kita itu hidup itu orang-orang itu kita lihat itu gelisah karena takut dengan virus yang berlebihan sampai dia sendiri imunnya turun sampai mati, bukan karena corona tapi karena takut. Kita jangan seperti itu. Ya, kita punya Allah, kita punya doa, kita punya Tuhan, kita punya ibadah, kita punya amal, kita punya sholat, kita punya kekuatan, ya, energi positif yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun mengabdi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika ada masalah untuk kita, pasti Allah akan menolong kita. Asal la tahzan wala takhaf. Jangan sedih, jangan takut. Inilah alam yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yaitu alam kubur atau alam barzah. Alam kubur atau alam barzah itu sering diidentikan dengan sesuatu yang menyeramkan. Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam, ketika kita sudah taat kepada Allah, sudah beriman, sudah menjalankan perintah, menjauhi larangan, tolong image seperti itu hilangkan. Seorang yang meninggal dunia, ya dia baik-baik saja, orang yang beriman, takwa, orang yang ahli ibadah, ketika ruhnya diangkat oleh malaikat, semerbak bau yang sangat harum, sampai semua malaikat yang ada di langit, semuanya bertanya, ini bau harum apa? Ini adalah bau harumnya jenazah si fulan. Kenapa baunya seperti itu? Aromanya wangi sekali, karena dia adalah orang yang ahli ibadah. Dan nanti di sana itu di Raudhah min Riyadil Jinan, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi yang maksiat, yang durhaka, yang durjana, yang meninggalkan perintah Allah, maka dia di dalam neraka Jahim, yaitu di keraknya neraka Sijin, yaitu paling bawah tempat yang sejelek-jeleknya tempat. Bapak Ibu, sepertinya matinya sama. Sepertinya pengurusannya sama, sepertinya tempatnya sama, sama-sama dipatok dua. Maka orang Jawa itu kalau ngarani patok itu kan tenger, kalau orang Kulung itu ya. Tenger itu tondo, ya. Tondo ya, tanda. Itu kalau di Makla, di Baki, ya Makla itu di Mekah, Baki itu di Madinah. Itu kan kalau kubur kan hanya satu saja itu, patoknya itu satu. Tenger, orang Jawa mengatakan tenger satu. Orang Jawa pintar kasih dua, ben tenger gitu ya. Jadi tidak hanya tenger tapi apa? Tapi tenger. Karena orang mati itu tenger di situ gitu ya. Inilah hebatnya kita itu. Nah, Bapak Ibu, kita harus bisa mengubah image bahwa ketika sama penguburannya, sama matinya, sama-sama tidak gerak ketika mati, tapi ruhnya berbeda-beda. Boleh jadi di sana di Iliyin tempat yang paling tinggi, boleh jadi orang itu di Sijin tempat bawah yang paling tidak mengenakkan. Untuk itu kita saling mengingatkan Bapak Ibu, terus istiqomah untuk selalu taat kepada aturan Allah, meninggalkan maksiat, ngaji terus ya. Ikuti kajian-kajian ilmu, wirid, dzikir, baca Quran, baca sholawat ya.
tetap jadi orang baik saja sampai Allah panggil kita, sampai Allah katakan cukup. Itu artinya gulungan kita, ya, yang kemarin pernah saya sampaikan bahwa orang hidup itu seperti gelar tikar. Kemudian hidup mulai dia nol sampai dia mati itu seperti gulung tikarnya sendiri. Digulung, 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 digulung. Kita gulung dengan gulungan yang rapi, yang rajin, yang bagus, sampai pada titik akhir menghadap Allah. Itulah gulungan kita yang terakhir. Jadikan gulungan tikar-tikar itu adalah gulungan kita yang terbaik. Artinya ketika nanti Allah panggil kita, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Dan yang terakhir itu yang keempat adalah alam akhirat. Alam akhirat itu termasuk di dalamnya ada yaumul mizan, ditimbang amal perbuatan yang baik dengan yang tidak baik. Kemudian ada alamus sirat, ada jembatan siratal mustaqim. Kemudian masih banyak urusan di akhirat sana. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling penting kita persiapkan. Apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan itu adalah bagaimana supaya nanti Allah selamatkan kita di dalam kubur. Oleh karena itu saya sering melanggengkan dengan jamaah saya, Bapak Ibu, setiap malam Jumat sekarang tidak hanya Yasin tapi surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa melanggengkan baca surat itu dan hafal, maka Allah akan selamatkan dia dari siksa kubur. Itu adalah dinding siksa kubur. Nah, itu kalau ketika ada malaikat datang mau nyiksa dia yang masih punya dosa, maka yang di dalam kerongkongan masih terdapat ayat Tabarok, maka Tabarok ini akan menjadi sosok yang menyampaikan kepada malaikat, hei malaikat, mau ngapain lu? Kata malaikat, saya mau nyiksa orang ini. Bagaimana mungkin engkau akan menyiksa orang ini sementara di kerongkongannya ada saya? Kamu siapa? Saya adalah firman Allah. Yang mana? Yaitu surat Tabarok. Kalau kamu menyiksa dia, maka sama halnya kamu menyiksa aku. Kamu berani sama Allah, karena ini firmannya. Maka ketika itu Allah kemudian menyampaikan, hai malaikat, sesungguhnya di dalam kerongkongannya ada kalimat-kalimatku yang ada di ayat surat Tabarok itu, maka bebaskan dia, selamatkan dia, jangan siksa dia. Kita selamat dari siksa kubur. Alhamdulillah. Oleh karena itu rutinkan, langgengkan membaca surat Tabarok. Kalau tadi yang dibaca itu adalah surat Al-Waqiah, itu urusan duit, urusan rezeki, ya. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita membaca Tabarok atau Yasin kemudian kita jauh dari rizki, bukan semata-mata karena itu. Atau kalau ketika kita melanggengkan surat Al-Waqiah tanpa kita kerja kemudian kita dapat rizki, banyak rizki, tidak juga seperti itu. Artinya surat Al-Waqiah itu memperkuat kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau sudah semakin dekat kan semakin takwa. Lah kalau sudah semakin takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhroja. Kalau kita sudah takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalahnya. Kemudian wa yarzukhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yaumul hisab, yaumus sirat, itu semuanya akan terlewati apabila kita mengistiqomahkan dalam berbuat kebaikan. Bapak Ibu, sebetulnya semua orang yang meninggal dunia dalam keadaan iman itu husnul khotimah. Ya, sekali lagi, sebetulnya semua orang yang beriman mati dalam keadaan iman, dia beribadah kepada Allah, dia sudah husnul khotimah. Tapi kenapa di grup WA kita sering mendoakan semoga husnul khotimah. Sampai Pak Haji Arsil ini kalau ada kabar di Masjid Agung Semarang, itu kalau innalillahi pakai stiker. Ya, kirim stiker. Saking seringnya innalillahi gitu ya. Ya, ini tingkat kematian tinggi itu karena dihitung, Pak Haji. Ya, kalau dulu kan tidak pernah dihitung, tidak pernah disiarkan karena nggak ada WA dulu itu. Nah, sekarang ini semakin banyak WA, semakin banyak diumumin, jadi seakan-akan itu banyak. Padahal dari dulu ya orang lahir mati itu udah biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, seorang waliullah, ketika dia akan meninggal dunia, dia sakit parah, jamaahnya itu pada menangis. Justru malah dimarahin sama Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Kenapa kalian menangis? Harusnya kalian gembira. Karena ini adalah hari temanten saya. Inilah hari yang aku tunggu-tunggu. Aku ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hari terbaikku. Kenapa justru kalian menangis? Harusnya kalian joget. Tapi apakah kita berani ketika ada orang wis cekik-cekik, kita malah joget di depan? Tentunya secara lahiriah kita nggak berani. Tapi hakikatnya orang yang hatinya bersih, orang yang taubat, orang yang selalu beribadah, itu ketika datang ajal menjemput, sebetulnya itu adalah hari terbaiknya dia. Jadikan hari itu adalah hari terbaik kita, maka mari kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, mulai pagi sampai sore, sampai tidur kita, sampai bangun kembali, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, semoga selalu mendapatkan taufik, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi pengajian kita ini adalah untuk mempererat silaturahim dan juga menambah ilmu yang harus kita lanjutkan, jangan lekang oleh waktu. Ya, bulan ini adalah ulang tahun corona, saya pesen satu, ndak usah diucapin selamat hari ulang tahun. Yang kedua, ndak usah dinyanyiin panjang umur, ya ndak usah, malah tambah panjang nanti. Begitu ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena saya itu belum tidur sama sekali dari hari Sabtu pagi, ya. Jadi sudah pagi itu udah berangkat ke dari Demak, Kudus, kemudian sampai Rembang, kemudian ke Lasem, sowan ke Gus Koyum, ya, Gus Koyum yang punya pondok di Lasem, kemudian sampai ke Jombang, sampai tadi sebetulnya mau ke Habib Syekh, tapi ternyata belum bisa menerima seperti kita, ya, masih banyak juga keterbatasan karena kondisi. Nah, kemudian pulang ke Semarang. Saya sudah janji sama Pak Haji Arsil, insya Allah sebelum duhur sudah sampai ke Semarang dan saya bisa ngisi insya Allah. Dan tadi jam 11 itu posisi masih di Solo. Saya ketar-ketir, jam 11 masih di Solo. Kalau ini diperpanjang 1 jam saja, telat saya. Alhamdulillah, karena biasa kalau rombongan kan transit ke sana, transit sini gitu ya. Itu mintanya itu mau pipis gitu ya, pipis itu bisa 1 jam, ya, karena yang ahli hisap turun ngerokok pasti, kalau ngerokok nyari tempat ngopi pasti gitu ya. Oh ya, masalah. Nah, kalau ngopi 1 jam itu pasti, setiap transit 1 jam habis waktunya. Alhamdulillah bisa mengikuti ya sampai sini, alhamdulillah pas. Memang kalau saya pas kalau pengajian itu pasti datangnya pas. Kayak Kak Teti juga pas ya. Kadang-kadang pas mulai baru datang. Sambutan datang. Ini pas selesai pas datang gitu. Jadi pasti pas. Saya juga gitu, kadang-kadang datang pas istirahat, kadang pas sambutan, kadang pas bubar saya juga baru datang. Jadi pas pokoknya. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan kalau ada mau tanya jawab, monggo. Kalau enggak ya ngobrol-ngobrol kecil. Ya, kalau mungkin sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri dengan bacaan doa. Oke, demikian. Kalau ada Bapak, Ibu yang mau tanya di luar tema juga boleh. Mau Ramadan, mau Idul Fitri, ya tak ya? Ada yang mau tanya ada? Tanya? Mau nanya ada? Mau tanya? Ibu ada yang mau tanya? Bu Teti mau tanya atau Bu Teti? Nah ya ini Bu Teti. Minta ngetong-ngetongi tekon liyane. Baru datang langsung tanya. Ya, ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya berhubungan dengan bulan Ramadan. Ini Pak Ustadz, kalau semisal kalau wanita itu kan ada halangannya ya. Terus
kalau seumpamanya dia punya hutang puasa pada Ramadan yang lalu, kemudian intinya itu puasanya ada yang kurang belum dibayar. Ya. Padahal sudah datang bulan puasa lagi. Itu bagaimana hukumnya dan gimana untuk mengganti puasanya? Baik. Ini memang pertanyaan bagus sekali ya. Nah, karena ya, biasanya yang bertanya itu satu mewakili orang yang pernah bertanya ke dia. Yang kedua dia sendiri yang ngalamin gitu. Tergantung. Pokoknya nek ono KTT tetap kudu tak garap. Guyon-guyonnya pas gini ya. Jadi gini, memang ada orang itu yang punya hutang itu sampai Ramadan kembali itu belum membayar hutangnya. Dia lupa itu ya. Lalu bagaimana cara membayarnya? Bapak Ibu, kalau sudah lewat sampai Ramadan lagi, maka dia kena fidyah, kena denda, kena kafarot namanya ya. Jadi namanya kafarot. Kafarot itu denda. Hukuman ringan. Dengan apa? Dengan dia memberi fakir miskin sehari sesuai dengan biaya makannya dia. Kalau dia itu biaya makannya sehari itu taruhlah 50.000, masak berapa sehari biasanya? Taruhlah 50.000 ya. Nah, maka dia di samping membayar hutang puasanya, dia harus memberi kafarot atau denda itu 50.000 kepada masakin atau fukoro atau orang-orang yang tidak mampu. Kalau kali 7 ya sudah 50 kali 7. Itu bagi yang belum membayar tapi waktunya sudah sampai Ramadan kembali. Maka orang dulu itu kalau ngingetin anaknya, kamu punya hutang puasa loh Nduk, misalnya 6 kali, ya sudah dicicil Senin Kemis, Senin Kemis. Atau enggak kalau dibarengke sama bulan-bulan yang sunnah berpuasa, itu dibarengke boleh. Jadi niatnya dua, misalnya sunnah Arafah, maka boleh dia itu sambil bayar hutang, boleh. Kenapa? Alasannya apa? Kok enak banget dia niat dua dapat pahala dua? Karena waktu Ramadan dia libur bukan keinginan dia. Yang ingin Allah. Kamu harus libur, kamu tidak boleh puasa. Padahal dia masih kepingin puasa. Maka orang haid, orang yang libur puasanya, itu ketika ditanya sebetulnya enak puasa apa enak libur? Enak puasa. Kenapa? Karena temennya banyak. Waktu nyaur utang dia sendiri kan gitu kan. Nah, maka ketika dipaksa oleh Allah untuk berhenti puasa, maka Allah berikan kelonggaran. Ketika dia nyaur utang boleh dua niat. Boleh niat membayar hutang puasa dan boleh niat dengan Senin Kemis atau pas Arafah atau pas Muharram atau pas Yaumul Bid ya, Yaumul Bid ya, 14, 15, 16 setiap 1 bulan sekali. Monggo seperti itu. Jadi begitu Kak Ge. Jadi harus membayar kafarot juga di samping dia harus membayar hutang. Seperti itu. Kalau niatnya disengaja itu malah dosa. Kenapa? Ya karena dia mempermainkan amalan, mempermainkan ibadah. Nah, ini bagi yang lupa saja itu masih kena kafarot. Karena harusnya dia sudah mencicil dari pertama itu. 1 tahun hanya hutang 6 kok masa nggak bisa kan 2 bulan sekali puasa kan seperti itu. Ya, monggo yang lain barangkali. Mau nanya lagi boleh enggak Pak? Nambah enggak apa? Ben rodok pantes teko telat ben cucuk. Jadi kalau dulu kan zaman sekolah dulu kan ada itu Pak Ustadz. Tapi kalau lupa nanti kalau setelah Ramadan berikutnya bayar hutang puasanya 2 kali. Berarti enggak ada ya Pak Ustadz ya? Ya, 2 kali itu satunya kafarot itu. Jadi bukan 2 kali puasa. Ya, 2 kali puasa itu karena dia meninggalkan puasa berikutnya karena haid juga kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada denda 2 kali puasa. Kalau hutangnya 1 ya bayar 1. Cuman karena sudah ke Ramadan lagi maka kena kafarot gitu aja. Iya. Baji. Pertanyaan saya cuma konfirmasi itu Ustaz. Ya. Saya kemarin Jumatan di Medan Jawa Tengah, biasa saya di sana. Akhir-akhir ini kok azan sholat Jumat